Bukan Bapak Ibu. Kalau kita punya anak buah di kantor, boleh dong kita pakai seperti ini juga. Teguran hati nurani. Kalau meja kantor saya masih kotor, sengaja saya pinjem kanebo dari cleaning service-nya. Mas, boleh pinjem kanebonya. Wah, itu sudah blingsatan itu. Begitu. Enggak Ustadz, saya aja. Oke, terima kasih. Itu adalah teguran hati nurani. Moga-moga pada step ini kita bisa melakukannya. Moga-moga. Saya saja kadang-kadang enggak bisa, kadang-kadang bisa. Itu yang pertama. Lah, yang kedua Bapak Ibu, namanya teguran dengan cara memberi informasi. Saya kembalikan dengan contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Anak melempar sampah sembarangan, Mas, tempat sampahnya di pojok itu, Mas. Jadinya anak ini melempar sampah tidak pada tempatnya. Kebutuhan informasinya adalah kebutuhan untuk tempat sampah. Berarti kita hanya memberikan, maaf Mas, tempat sampahnya di pojok itu. Itu memberi. Mas, tudung penutup mejanya belum dikembalikan. Mas, musiknya sedikit mengganggu mama yang sedang tilawah Al-Quran. Jadinya ini adalah informasi, pure informasi. Pure informasi. Lah, mohon di dalam konteks informasi ini jangan dilanjutkan dengan perintah dulu. Biasanya, Mas, azan sudah berkumandang, waktunya ke masjid. Biasanya kita sering melanjutkan, segera ke masjid yo Mas. Mohon tunda dulu di titik itu. Biar anak kita mulai ajari, Mas, tempat sampahnya di sana Mas. Tidak perlu ambil sampahmu ke sana, nggak perlu. Biar kita melatih dalam konteks pure bahwa anak mendapatkan informasi untuk apa yang dia lakukan. Lu berarti nggak boleh memerintah, boleh. Cuma dalam konteks ini, ayo kita mencoba untuk mengajari anak, diberi informasi cukuplah. Ini yang nomor 2. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada perintah di memberi informasi. Yang kita lakukan hanya sekedar memberi informasi. Saya menjumpai 2 anak di pojok sana. Dia berbicaranya keras. Padahal saat ada kajian di masjid saya. Anak kecil, 2 anak kecil. Tentu saya tidak menyampaikan, Mas, tutup mulutmu Mas. Enggak. Tetapi Mas, kita sedang mendengarkan ceramah, butuh keheningan. Itu adalah informasi. Kok ndaki-ndaki begitu sih Ustadz? Ya, memang informasi itu biasanya lebih panjang. Coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung informasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah dan larangan,
itu lebih panjang-panjang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung informasi. Coba kita perhatikan juz yang pertama itu lebih banyak informasinya daripada perintah dan larangannya. Beda juz ke-30 itu seringkali banyak perintah dan larangan pada titik itu. Maka disinilah sebenarnya kita berharap. Oke, itu yang nomor 2. Moga-moga ingat. Jadi yang pertama teguran hati nurani. Yang kedua adalah yaitu memberi informasi. Lalu yang ketiga adalah bertanya. Maksudnya apa? Kembali kepada contoh yang tadi, anak melempar sampah sembarangan. Maaf Mas, di mana ya tempat sampahnya? Ini hanya mengingatkan dan menegur. Itu sebuah pertanyaan. Kenapa kok pertanyaannya di mana? Karena kesalahan anak ini adalah pada tempat pembuangan sampahnya. Berarti cara menegurnya, konteksnya tempat, kalimatnya adalah di mana. Di mana tempat sampahnya Mas? Kalau seorang anak umpamanya menutup pintu dengan keras-keras, berarti kesalahannya pada apa Bapak Ibu? Waktu atau cara? Cara, berarti pertanyaan cara gimana? Mas, bagaimana cara menutup pintu yang baik? Ketika memang anak kita itu menutup pintu dengan keras atau menutup pintu belum sempurna. Ini adalah pertanyaan. Saya tertarik sekali dengan dua teknik ini yang kedua dan ketiga. Karena ini berkaitan dengan sebuah firman Allah yang sangat menarik. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuk fangzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ini informasi pure. Dan menariknya dilanjutkan dengan pertanyaan fangzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Kalau kita aplikasikan dalam konteks menegur anak, anak menonton TV, main handphone, padahal azan sudah berkumandang, informasi dulu, nak, azan sudah berkumandang, apa yang harus segera kamu lakukan? Ini dua kombinasi, azan sudah berkumandang nak, lalu dilanjutkan apa yang harus segera kamu lakukan. Ini bisa digabungkan dua ini, yaitu informasi dan bertanya. Saya berharap betul-betul anak kita yang normal, yang baik itu berhenti sampai konteks teguran yang nomor 3. Karena teguran yang nomor 4, 5 dan 6 tentu agak keras. Anak-anak apalagi sudah SMP butuh dia mengerti, tidak terlalu dipaksa melakukan itu karena memahami atau karena nuraninya tersentuh, maka sebenarnya kita harapkan 3 tahapan itu. Teguran hati nurani, memberi informasi kepada anak, dan yang ketiga adalah bertanya. Saya berharap sampai titik itu.
Cuma ada cumanya. Tidak semua anak kita selesai pada konteks ini. Walaupun jumlahnya minimal. Karena rata-rata anak normal, anak yang baik yang kita miliki itu pada konteks ketiga ini sudah bagus. Kalau terpaksa kita menghadapi, tiga itu enggak mempan, ada sedikit dorongan dan tekanan kepada anak dengan melakukan kita mengungkapkan, Mas, Mama lebih senang, ini sudah agak ini, jika kamu menaruh sampahmu pada tempatnya. Jadi mengungkapkan perasaan kita terhadap ini. Mama lebih suka jika yang namanya tudung penutup meja ini kembali kamu tutupkan. Padahal sebelumnya kalau informasi, nak, lalat banyak, tudungnya belum kamu tutup. Itu informasi yang nomor 2. Tapi kalau kita agak sedikit menekan anak adalah, Bapak lebih suka jika kamu menaruh sampah pada tempatnya. Lebih kenceng lagi, yaitu Mama sedih jika kamu sudah mendengarkan azan dan kamu belum berangkat ke masjid. Itu tekanannya lebih ungkapan perasaan, bisa saja bentuknya senang didahulukan atau bisa saja bentuknya sedih. Mama senang jika kamu segera menaruh handphonemu dan pergi ke masjid untuk sholat. Mama sedih kamu sudah mendengarkan azan tetapi kamu belum segera ke masjid. Ini yang nomor 4. Lah, masih ada nomor 5. Banyak ini ya. Ya, nomor 5 ini agak sedikit ancaman. Mas, kamu taruh handphonemu dan segera ambil air wudhu atau handphonemu Mama simpan. Ini 2 pilihan. Saya ingatkan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang kita harapkan dia segera naruh handphonenya dan ke masjid, itu pilihan yang kita harapkan. Dan pilihan yang kedua adalah konsekuensi jika dia tidak segera menaruh handphonenya, berarti handphonenya kita ambil. Ya sama kalau televisi, nak kamu segera ke masjid untuk ambil air untuk sholat atau televisinya saya matikan. Itu nomor 5. 2 pilihan yang itu bisa kita lakukan untuk menegur anak berhenti dari aktivitas yang tidak semestinya. Baru yang terakhir adalah kita ambil handphonenya. Kan dia masih tetap di situ toh. Pilihannya 2, dia nggak milih ini, ya kita ambil handphonenya. Mohon maaf, handphonenya saya ambil. Mohon maaf, televisinya saya matikan. Mohon maaf, sepeda motornya 1 minggu tidak bisa digunakan. Tentu yang ke-6 ini sudah betul-betul keras, tegas sekali. Saya berharap anak-anak kita remaja tidak perlu sampai ke-5 dan ke-6. Atau ke-4 saja enggak perlu. Cukup yang pertama, kedua, dan ketiga.
Sekarang kok tetap nggak ada perintah dan larangan? Ya, kok tetap nggak ada perintah dan larangan? Begini, lebih baik mana membuat anak memutuskan dua hal yang dipilih dengan memutuskan kamu pokoknya melakukan ini. Di dalam ilmu kemandirian untuk membuat keputusan, maka sebenarnya lebih baik untuk memberikan pilihan kepada mereka, dan pilihan itu adalah tanggung jawab mereka. Sampai ketika dia nggak memilih yang semestinya, ya dia akan merasakan konsekuensi daripada pilihannya. Handphonenya diambil, kemudian televisinya dimatikan, atau kalau sepeda motornya dimasukkan gudang dulu dalam 1 minggu. Dan ini adalah tahapan-tahapan kita melakukan itu. Oke, sementara itu 6 tahapan belum adzan ya? Atau sudah? Belum. Barangkali ada sharing seperti kemarin, saya ingat waktu saya ngisi kemarin ada masukan dan betul-betul. Oh, monggo Ustaz. Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali yang memang saya harapkan muncul dari forum ini. Bagaimana kita ini merintah dan melarang? Pertama adalah perintah dan larangan itu di dalam konteks yang prinsip-prinsip. Itu. Yang kedua adalah di dalam konteks hal itu yang sangat urgent, yang dampaknya betul-betul instan. Kalau kita tidak stop saat itu, maka dampaknya besar. Contoh umpamanya, anak ini megang stop kontak. Bukan stop kontak ya, betul ya, yang dicolokkan itu. Lalu kalau kita ngomong, nak, stop kontak itu berbahaya. Sudah kena setrum duluan toh. Maka disitulah jangan. Ketika jangan itu tangan kita, apa itu? Kita ambil. Tangan kita ambil. Itu yang pertama. Lah sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Al-Quran ayat tentang mensyirik, ya, syirkun kepada Allah itu berapa konteksnya dalam bentuk informasi dan berapa konteksnya dalam bentuk larangan dan perintah. Maka lebih banyak tentang syirik kepada Allah itu konteksnya informasi. Artinya adalah kita boleh melarang dan ini, tetapi kita juga harus cukup memberikan informasi. Dan yang menariknya ayat itu coba kita perhatikan, la tusyrik billah. Selanjutnya ada kalimat informasi toh. Apa itu? Inna syirka la zulmun azim. Berarti kalau kita melarang anak, tolong jelaskan alasan larangannya. Ada anak rame, meneng. Itu kurang bijak. Jelaskan selanjutnya, kenapa kok harus meneng. Nah,
diam ya, sekarang waktunya sholat. Itu kita harus perjelas. Kan paham anak-anak sekto. Jangan terlalu kita itu mikir faham. Belum tentu loh anak faham itu. Justru pemahaman itu harus diulang-ulang dengan alasan. Ya. Coba kalimat larangan untuk latak robuzina. Habis itu ada kalimat penjelasnya enggak? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu penjelas betul itu. Dan ini menarik dibawa konteks ini. Jadinya boleh kita melarang, boleh kita merintah, mohon jelaskan alasannya. Kesuwen Ustaz tidak mikir apa itu. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Supaya apa? Perintah dan larangan yang kita berikan kepada anak masuk ke logika dia dan dia ngerti kenapa diperintah dan kenapa dilarang. Gitu Pak, nyun sewu. Terima kasih. Ada lagi yang ya. Oh. Ya. Nah, ini menarik. Konteksnya apa? Di konteks nomor 6 sebenarnya Pak. Jadinya nggak boleh kita belum menegur 1, 2, 3 ini langsung dipukul. Seharusnya pada konteks yang kelima dia tahu kalau nggak mengerjakan sholat akan dipukul. Jadinya pukul itu saya setuju, tapi jangan sampai ujuk-ujuk 10 tahun anak ini dipukul. Loh kenapa kok dipukul 10 tahun? Enggak boleh. Kalau bisa targetnya anak itu 9-8 tahun sudah tidak meninggalkan itu. Lalu bagaimana? Ya kita pakai step-step tadi. Itu sebenarnya tantangan kita. Ya, itu sebenarnya tantangan kita. Saya sering sekali dihadapkan pada pertanyaan Ustadz, ya Allah, anak saya kelas 1 SMP 13 tahun Ustadz. Untuk urusan sholat itu kok mesti terus disuruh-suruh sih Ustadz. Sepertinya anak saya belum punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya toh Ustadz. Lalu saya tanya, memangnya anak bapak sudah punya rasa tanggung jawab pada yang lain selain sholat? Maksudnya Ustadz ya tanggung jawab yang lebih sederhana daripada sholat. Contohnya apa Ustadz tanggung jawab yang lebih sederhana? Kalau dia punya barang, dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan barang pada tempatnya. Yaitu Ustadz Muhammad. Seringkali barangnya berserakan, dia kalau apa itu ada PR juga tidak punya rasa tanggung jawab. Kemudian kalau dia memakai barang enggak punya ini. Lah saya bilang Pak, tanggung jawab terhadap sholat dan belajar itu tanggung jawab yang complicated. Yang itu seharusnya di usia 10 tahun harus tuntas. Kita harapkan begitu toh. Tetapi jauh daripada sebelum itu, maka kita bangun tanggung jawab yang sederhana, yang lebih kelihatan mata sudah dikerjakan atau belum. Contoh mamanya, kita punya anak TK, setiap habis bermain
maka kita dorong dan kita bimbing untuk merapikan mainannya. Nak, sudah selesai ini? Sudah. Oke, mama bantu merapikan ya. Mamanya 80%, 20%-nya anak. Enggak masalah, TKA. Lalu 1 bulan begitu, bulan selanjutnya sudah selesai mainannya, sudah mama bantu ya. Mamanya 60%, anaknya 40%. Kemudian masuk TKB, sudah selesai mainannya, sudah mama bantu ya, mamanya 40% sambil ngajari dan anaknya 60%. Sampai pada titik mamanya hanya 20% dan anaknya 80%. Ketika menata barang setelah menata mainan setelah dilakukan, akhirnya anak, kalau saya habis main itu berarti tanggung jawab saya mengembalikan mainan itu pada tempatnya. Sudah masuk mindset itu di TKB itu. Lalu di kelas 1 SD ya menata bukunya, habis daring begini nggak boleh semuanya yang menata mamanya, yang menyediakan mamanya, ajak anak terlibat. Nanti di kelas 3 itu sudah mulai naik-naik dan insya Allah kelas 4, kelas 5 mereka sudah masuk pada tanggung jawab belajar dan tanggung jawab sholatnya. Jadinya nggak bisa anak dari kecil nggak diajari hal-hal yang sepele, nggak di hal yang mandiri, lalu pengennya usia 10 tahun dia langsung punya tanggung jawab pada sholatnya. Mau sampean pukuli, sampai babak belur, tentu dia akan tetap tidak melakukan. Jadi konteks yang penting di dalam konteks ini bagaimana kita memproses, membantu anak tumbuh tanggung jawab dari hal-hal yang sepele dan mudah dilakukan oleh anak-anak, tugas-tugas kemandirian tadi. Dan kalau 10 tahun tetap diinformasikan. Gitu nggih Pak ya, prosesnya begitu. Oke. Nampaknya sudah azan dan terima kasih, semoga bermanfaat dan ya kita selalu berdoa kepada Allah. Ini semuanya teknik, langkah-langkah, tetapi semuanya adalah kebaikan anak kita, kesolehan anak-anak kita, insya Allah wasilah juga doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.